Sang Saputra yang mengalami kecelakaan udara saat pertama kali menaiki pesawat mengira dirinya meninggal. Tapi saat membuka mata dia malah melihat dirinya terdampar di sebuah pulau terpencil. Di sampingnya juga terbaring seorang gadis seksi yang basah kuyup bernama Patricia. Di malam pertama Gilang membuka ikat pinggangnya. "Ah, dasar brengsek. Aku akan melaporkanmu pada polisi setelah pergi dari sini. Sebaiknya kamu lepasin baju itu dan keringkan. Suhu malam hari ini sangat rendah. Perlu kubeluk tidak? Pergi sana. Oh ya, banyak serangga yang akan menggigitmu loh." Dia perlahan melangkahkan kakinya yang jenjang dan putih ke arah Gilang. Pendengar, selamat datang, selamat berjumpa kembali. Kali ini kami akan menghadirkan sebuah audiobook dari Audiotune, sebuah novel karya Bang Bintang yang hadir untuk Anda semua di kesempatan kali ini dengan judul 365 Hari di Pulau Terpencil bersama dengan pelukis wanita lugu. Dan inilah episode pertama dari 365 Hari di Pulau Terpencil bersama pelukis wanita lugu dengan judul Sentuhan Rasa Prima Dona Mantap. Terdengar suara ombak yang cukup besar. Aku terbangun karena serangan batu yang hebat. Kepala pusing, bahkan semua yang terlihat seakan berputar. Dan telinga pun berdengung. Setelah mengalami kepala keringan sampai terasa seperti melayang, aku mengeluarkan air yang ada di kepalaku dan menjadi sedikit lebih sadar. Sial, ini pertama kalinya aku naik pesawat, malah mengalami kecelakaan udara. Aku berbaling di pantai, mencoba beristirahat dan menghela nafas sejenak untuk mengumpulkan kekuatan kembali. Kemudian melihat sekilas pantai yang terdampar ini. Aku merasa sedikit bersyukur, untung saja aku dihempaskan ke pantai oleh ombak. Jika tidak, aku pasti sudah menjadi santapan hiu. Setelah mengumpulkan sedikit kekuatan, aku memungut sebuah tongkat kayu di pantai dan mulai mencari korban selamat lainnya di sekitar pantai. Dan secara tidak sengaja aku benar-benar menemukannya. 10 meter di depan, seorang wanita cantik mengenakan sutra hitam tergeletak di pinggir pantai. Seluruh tubuhnya basah, rambutnya ditutupi rumput laut, bahkan stoking pun robek dan terlihat ada noda darah. Aku bergegas mendekati dan dengan penuh harapan membalikkan wanita cantik itu. Di pulau terpencil ini, setidaknya jika berdua, mereka masih bisa mengobrol, bermain game di kala bosan dan berolahraga atau melakukan hal lainnya. Jika hanya sendirian, sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Nona, bangun. Aku memukul pelan wajah cantik itu dengan tanganku dan mendengarkan detak jantung di dadanya. Masih ada denyut jantung. Aku merasa bahagia lalu mengubah posisi tubuh wanita cantik itu menjadi terlentang. Setelah itu aku meletakkan tanganku di dadanya dan bersiap untuk memberikan napas buatan. Aku meletakkan kedua tangan di atas dada wanita cantik itu. Jujur, dia memiliki postur badan yang sangat bagus. Bagi aku, seorang pria normal sangat wajar jika memiliki pemikiran lain, apalagi di sini sama sekali tidak ada orang. Membuatku tidak dapat menahan untuk tidak menyentuh sesuatu yang ada di wanita itu. Rasanya benar-benar mantap. Pada saat ini, aku juga melihat jelas siapa nona itu sebenarnya. Seketika aku terkejut. Ternyata dia adalah artis yang sangat terkenal, Patricia Caliste. Artis itu berbaring di depanku, dan aku bebas menyentuhnya dengan sepuasnya, membuat hatiku bersemangat. Biasanya artis terkenal ini pasti tidak akan melirikku. Aku menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepala dan memberikan napas buatan. Aku menggunakan lidah untuk membuka mulutnya dan tercium aroma air laut. Mulutnya penuh dengan air laut dan aku hanya bisa menyedot air di mulutnya saja agar bisa keluar. Tiba-tiba terdengar suara loncatan. Aku tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang licin melilit lidahku. Aku merasa terkejut ketika aku melihatnya, ternyata itu adalah ikan kecil.
Sedikit kecewa, aku membalikan tubuh Patricia, menepuk belakang punggungnya dengan kuat dan pada waktu yang bersamaan memberikan napas buatkan. Sama sekali tidak ada reaksi. Aku mulai bingung. Mungkinkah dia... Tiba-tiba terdengar suara batuk hebat. Patricia tiba-tiba membuka mulutnya dan menyemprotkan wajahku dengan air laut. Mesum. Sebuah tamparan mendarat di wajahku. Dada Patricia naik turun terengah-engah menatapku dengan kesal. Dasar bajingan, apa yang mau kau lakukan? Aku menutupi wajah. Tolong ya, aku ini sedang menyelamatkan kamu. Jika bukan aku yang menyelamatkan kamu, kamu pasti sudah mati. Omong kosong kamu, menyentuhku. Patricia segera bangkit dan dia malah berteriak. Aduh. Dan kehilangan keseimbangan lalu jatuh ke tanah. Kakiku. Patricia merasakan kakinya sakit, terlihat darah menetes dari pahanya. Ada luka sayatan beberapa sentimeter. Lukamu terinfeksi oleh air laut, kamu harus diamputasi. Kata-kataku membuat ekspresi wajah Patricia memucat. Bukan urusanmu. Patricia masih sangat waspada terhadapku. Dia menghindari aku karena merasa aku mesum. Ada rasa jijik terpancar dari matanya. Kalau begitu lupakanlah, kita pergi masing-masing saja. Dan banyaklah berdoa. Aku bangun dan tertawa lalu berbalik badan dan pergi. Kamu mau pergi kemana? Bajingan. Kamu membiarkan aku begitu saja di sini. Kamu laki-laki atau bukan sih? Teriak Patricia dari belakang. Hatiku merasa puas, bagaimanapun bukankah arti tes kenal itu tetap harus bergantung padaku. Lagi pula tidak ada orang lain di sini. Ingin bersikap seperti apa kepadanya, bukankah harus melihat situasi hatiku senang atau tidak? Kalau begitu kemarilah dan aku akan bantu mengobatimu. Aku meliriknya. Patricia mengangguk, namun masih sangat waspada terhadapku. Aku menatapnya. Duduklah di atas batu itu, dan aku akan membersihkan lukamu. Patricia mencari sebuah batu dan duduk. Angkat roknya.